Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai metamorfisme dan batuan metamorf. Baik, sebelumnya anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Ayu Fibrina Mutiara Adha dengan NPM 20130230062 dan rekan saya Rizka Awalia Rodiah dengan NPM 20130230060. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Metamorfisme sebagai proses geokimia. Metamorfisme dapat didefinisikan sebagai jumlah proses yang bekerja di bawah zona pelapukan menyebabkan rekristalisasi material batuan. Selama metamorfisme, batuan pada dasarnya tetap padat. Jika meremehkan terjadi magma dihasilkan. Dan metamorfisme telah beralih ke magmatisme. Metamorfisme diinduksi pada batuan padat sebagai akibat dari perubahan suhu, tekanan, dan lingkungan kimia yang nyata. Perubahan ini mempengaruhi stabilitas fisik dan kimia dari kumpulan mineral dan hasil metamorfisme dari upaya untuk membangun keseimbangan baru. Dengan cara ini, konstituen batuan diubah menjadi mineral yang lebih stabil di bawah kondisi baru, dan mineral ini dapat mengatur diri mereka sendiri dengan produksi struktur yang lebih sesuai dengan lingkungan baru. Metamorfisme yang sesuai menghasilkan rekristalisasi parsial atau lengkap dari batuan dengan produksi struktur baru dan mineral baru. Baik, selanjutnya kimia komposisi batuan metamorfik. Komposisi kimia sebagai kimia komposisi batuan metamorfik. Komposisi kimia sebagian besar batuan metamorf sangat bervariasi, mungkin sesuai dengan salah satu batuan beku dan sedimen, dan metasomatisme dapat menghasilkan komposisi yang berbeda lagi dari ini. Akan tetapi, seringkali mungkin untuk menentukan sifat batuan asli dari komposisi kimianya, bahkan setelah batu itu direkristalisasi secara total dan struktur aslinya benar-benar hancur. Kita telah melihat bagaimana batuan sedimen dapat lebih ekstrim dalam komposisinya daripada batuan beku, dan dalam ini membantu dalam menjelaskan padanan metamorfisisnya. Berikut ini merupakan beberapa kriteria kimia yang digunakan untuk menentukan asal mula sedimen batuan metamorf. Yang pertama, yang A, kelebihan alumina, yang akan muncul sebagai C ketika norma dihitung. Jika C melebihi 5%, asal sedimen dapat dicurigai. Jika C lebih besar daripada 10%, asal sedimen hampir pasti. Baik, yang kedua, K2O lebih banyak daripada Na2O, dikombinasikan dengan MgO lebih banyak daripada CaO. Nah, fitur ini merupakan karakteristik dari batuan berenda argil, terutama yang mengandung sejumlah besar lilit dan morilonit. Dan yang ketiga, yang C, kandungan SiO2 yang sangat tinggi. Kita katakanlah lebih besar daripada 80% atau lebih dari 50%, yang menunjukkan bahwa batu tersebut pada mulanya adalah batu pasir atau rijang. Baik, berikut ini beberapa poin penting, yaitu komposisi kimia sebagian besar batuan mungkin tetap konstan selama metamorfosis, atau mungkin berubah melalui pengenalan dan atau penghilangan material. Bahkan metamorfisika isokimia melibatkan beberapa pemindahan materi, meskipun mungkin melalui jarak yang sangat kecil. Sebagian besar batuan metamorf yang menunjukkan perubahan kimia yang luas memiliki distribusi yang terbatas, seperti Aureles metamorf kontak di sekitar badan magmatik intrusif. 3 sarana transportasi material yang dapat disarankan yaitu adalah transportasi dalam fase gas, transportasi dengan cairan, dan transportasi yang tidak melibatkan keduanya. Reaksi metamorf dapat terjadi tanpa adanya fase fluida, tetapi keberadaan air akan sangat meningkatkan kecepatan reaksi tersebut dan menurunkan suhu minimum yang diperlukan. Dari pengamatan lapangan dan percobaan laboratorium menunjukkan bahwa metasomatisme pada dasarnya adalah hasil dari pengenalan atau penghilangan material dalam fase fluida Korzinski. Pada tahun 1955, telah menyarankan urutan mobilitas relatif berikut ini dari H2O yang sangat bebas hingga Al2O dan TiO2 yang pada dasarnya tidak bergerak, H2O, CO2, SCl, K2O, Na2O, FCaO, O2, FeMgO, SiO2, P2O5, Al2O, TiO2. Baik, selanjutnya yaitu mineralogi batu metamorfik. Batuan metamorf terbentuk di bawah berbagai suhu dan tekanan, dan bahkan jika tidak ada perubahan komposisi massal terjadi, kumpulan mineral yang stabil di bawah kondisi P atau T tertentu dapat digantikan oleh kumpulan yang sama sekali berbeda di bawah lainnya.
Dalam keadaan ini, perlu dicatat bahwa mineralogi batuan metamorf tidak lebih kompleks. Ini sebagian besar disebabkan oleh stabilitas beberapa mineral umum pada rentang komposisi curah dan kondisi fisik yang cukup besar. Baik, berikut ini merupakan daftar beberapa mineral silikat umum dari batuan metamorf. Pada tabel tersebut menyediakan sarana yang berguna untuk menentukan penambahan atau pengurangan apa saja yang diperlukan dalam transformasi satu mineral ke mineral lain, yang komposisinya terkait untuk menunjukkan mineral yang mungkin muncul dalam batuan dengan komposisi curah tertentu. Baik, berikut ini merupakan kurva keseimbangan isobarik dari berbagai reaksi metamorf. XCO2 adalah fraksi mol CO2 dalam fase fluida yang terdiri dari CO2 ditambah H2O. Tekanan fluida PF adalah 1 Kb, kecuali terindikasi sebaliknya. Kehadiran bahan karbon dalam batuan metamorf sangat penting dalam proses buffering PO2 menurut reaksi, yaitu C ditambah O2 menjadi CO2. Produksi dan migrasi CO2 adalah kontrol utama PO2 pada rentang besar reaksi metamorf dan menjelaskan kejadian umum dari magnetit. Reaksi sekunder H2O dan CO2 juga memperhitungkan konsentrasi CO dan CH4 dan menyediakan pH2 sistem buffer seperti PO2. Berikut merupakan gambar hubungan stabilitas oksida besi dan besi asli, pengaruh tekanan pada fase yang diabaikan. Jadi, selama metamorfisme, kecenderungannya adalah menuju transformasi bahan batuan menjadi asosiasi mineral yang untuk kondisi tertentu memiliki energi bebas serendah mungkin. Namun, tingkat di mana transformasi tersebut akan berlangsung tidak dapat ditentukan dari data termodinamika, tetapi tergantung pada faktor-faktor lain. Baik, selanjutnya yaitu kinetika metamorfisme. Makna dari kinetika dalam metamorfisme dapat diilustrasikan dengan kasus sederhana rekristalisasi batu gamping. Agregat berbutir halus dan kalsit dapat berubah secara spontan menjadi agregat berbutir kasar karena perubahan tersebut akan mengakibatkan berkurangnya energi permukaan bersih. Kinetika dari reaksi heterogen tidak dipahami dengan baik, tetapi pernyataan kualitatif dapat dibuat dengan tingkat kepastian tertentu. Pernyataan umum bahwa laju reaksi digandakan dengan kenaikan suhu 10 derajat adalah generalisasi kasar dan menyiratkan energi aktivasi seragam sekitar 13.000 kalori per mol. Suhu merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan laju reaksi. SIR merupakan sumber energi yang penting dalam metamorfisme dan mungkin bertanggung jawab atas banyak rekonstitusi yang akan terjadi tanpanya. Energi aktivasi dari reaksi yang berlangsung selama metamorfisme dapat diperkirakan bervariasi sesuai dengan sifat reaksi dan sangat dipengaruhi oleh jenis perubahan struktural yang terlibat. Studi perubahan polimorfik telah menunjukkan bahwa tingkat transformasi tersebut sangat tergantung pada tingkat penataan ulang unit struktural. Meskipun reaksi metamorf dapat berlangsung lambat, kita tidak boleh lupa bahwa tersedia periode waktu yang lama. Langkah pengontrolan laju dalam metamorfisme tampaknya terkait dengan transport material, bukan fluktuasi suhu. Studi koefisien difusi solid state dalam silikat menunjukkan bahwa dalam kisaran 600 hingga 1000 derajat Celcius, koefisien difusi memiliki nilai dalam kisaran 10 sampai 10 hingga 10-16 meter kubik per detik. Pentingnya laju reaksi dapat diilustrasikan dengan pertimbangan kinetika reaksi wollastonite yang dibahas pada bagian sebelumnya. Data termodinamika menunjukkan bahwa wollastonite dapat terbentuk dari kalsium karbonat dan silika pada suhu serendah 380 derajat Celcius. Namun di laboratorium, reaksi antara kalsium karbonat dan silika umumnya tidak terjadi atau tidak dapat dideteksi jika suhunya di bawah sekitar 500 derajat. Jika jarak difusi rata-rata diperkirakan menggunakan hubungan X rata-rata sama dengan 2 dt. Jika fase fluida dihilangkan, reaksi metamorf hampir berhenti. Baik, selanjutnya yaitu metamorfisme dan aturan fase. Garis pendekatan yang paling bermanfaat untuk geokimia metamorfisme telah melalui prinsip-prinsip keseimbangan dalam sistem heterogen sebagaimana dikodifikasinya dengan aturan fase. Secara umum, bukti keseimbangan dalam tumpukan fase batuan metamorf bertumpu pada kriteria seperti komposisi mineraloginya yang sederhana dan kecenderungan untuk asosiasi mineral tertentu yang khas untuk terulang kembali pada batuan dengan komposisi umum yang sama, meskipun usia dan lokasinya sangat berbeda. Dengan aturan fase, jumlah mineral yang mampu eksis bersama sebagai fase sistem pada keseimbangan dibatasi oleh jumlah komponen dalam batuan. Banyak batuan metamorf yang kompleks secara kimiawi, seperti amfibolit dan sekismika, yang secara mineralogi sangat sederhana.
Baik, berikut ini adalah kurva tekanan suhu kesetimbangan univarian dalam sistem MgO SiO2H2O. Persamaan pada setiap kurva menunjukkan reaksi yang mengacu pada kurva. B. Brucite, E. Enstatite, F. Forsterite, P. Pericles, Q. Quartz, S. Serpentine, T. Talc, V. Uap air. Penelitian ekstensif pertama yang muncul adalah untuk sistem MgO SiO2H2O. Penyelidikan pembentukan mineral dalam batuan beku, kemajuan nyata dimulai dari pengenalan prinsip-prinsip fisikokimia, terutama aturan fase sebagai panduan dalam studi reaksi dalam batuan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip fasis. Eskola mengaku bahwa asosiasi mineral merupakan indikasi kondisi pembentukan serta komposisi kimia batuan itu sendiri. Eskola merumuskan konsep fasis mineral dengan kata-kata berikut. Fasis mineral terdiri dari semua batuan yang berasal dari kondisi suhu dan tekanan yang sangat mirip sehingga komposisi kimia tertentu telah menghasilkan kumpulan mineral yang sama, terlepas dari cara pembentukannya. Kristalisasi baik dari magma atau larutan air atau gas dan baik dengan eristalization langsung dari larutan atau dengan perubahan bertahap dari mineral sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu pada gambar 11.6. Gambar ini berfungsi untuk menggambarkan batas difus antara metamorfisme dan diagenesis. Di satu sisi dan antara metamorfisme dan magmatisme di sisi lain. Di bidang metamorfisme dibatasi pada suhu rendah oleh garis yang mewakili gradien termal minimum di kerak bumi. Hal ini didasarkan pada suhu 300 derajat Celcius pada kedalaman 30 km. Fasies normal batuan hasil metamorf regional terindikasi terletak di sepanjang gradien termal yang jauh lebih curam. Fasies kis hijau, epidot amfibolit, amfibol, dan granulit dapat disebut sebagai fasies normal batuan metamorfosis regional. Disusun menurut derajat metamorfisme yang meningkat. Fasies eklogit dan fasies glausopenskis diyakini berasal di bawah tekanan tinggi yang tidak biasa. Dicirikan oleh mineral dengan kepadatan tinggi, yaitu garnet, jadeitik, piroksenes, dan lausonit. Fasies sanidinit di sebelah kanan, piroksan fasies hornfels dicontohkan oleh xenolit dalam lava, di mana suhunya sangat tinggi, yang mengarah pada vitrifikasi yang baru dan pengembangan mineral seperti mulit dan sanidin. Diagram tersebut juga diperkenalkan oleh Eskola dan biasanya diagram ACV di mana A adalah Al2O3 plus Fe2O3, C adalah CaO, dan F adalah FeMgO. Dengan cara yang sama, diagram telah dibangun untuk batuan komposisi khusus, yaitu diagram AKF, di mana K mewakili K2O. Kombinasi mineral penting untuk fasies piroksin hornfels. Sama dengan fasies granulit, adalah pasangan hyperstance diopside yang tidak membentuk kristal campuran di bawah kondisi fasies ini. Fasies granulit ini terdiri dari batuan yang telah mengalami metamorfisme regional yang dengan tingkat tinggi. Dalam fasies amfibolit, amfibol selalu muncul asalkan komposisi curahnya memungkinkan. Kombinasi hornblende plagioklas sangat penting. Untuk fasies epidot, amfibolit, kombinasi hornblende, albit, epidot itu sangat penting. Di bawah kondisi fasies ini, komponen anortit dari plagioklas diubah menjadi zoosit atau epidot pada tingkat metamorf yang lebih rendah daripada campuran tanduk fasies epidot amfibolit yang tidak stabil. Pada gambar 11.7, dalam fasies glausopensis mineral kritis adalah glaukopen dan lausonit. Muscovite, almandin, epidot, dan pumpelit juga telah dicatat sebagai mineral ditemukan dalam batuan skis hijau dan fasies epidot amfibolit, dan skis glaukovan terjadi dalam hubungan dekat dengan batuan tersebut.
Selanjutnya yaitu prinsip dari transformasi mineral dan fasilitas. Pada tahun 1940, Bowen menunjukkan bahwa metamorfisme progresif batu gamping dan dolomit dapat dipertimbangkan dalam rangkaian reaksi peningkatan dekarbonasi yang terjadi pada suhu yang lebih tinggi berturut-turut pada tekanan tertentu. Dasar termodinamika untuk grid petrogenetik ini dan hubungannya dengan prinsip Fassier telah dibahas secara menyeluruh oleh Thomson pada tahun 1955, yang menunjukkan bahwa batas antara Fassier adalah kurva keseimbangan univarian. Selanjutnya pada gambar 11-7, di mana di situ ada garis A, yaitu yang menunjukkan dolomit plus kuarsa sama dengan karbon dioksida dioxide. Garis B yaitu orthoclase plus albit sama dengan sanidin. Garis C pyropilit plus corundum silimanit plus kuarsa plus air. Untuk garis yang D itu almandin yaitu hersinit plus kordirit besi plus violet. Dan untuk yang garis E itu ada Moskow sama dengan sanidin plus corundum plus air. Dan untuk yang garis F itu ada plogopit yaitu forsterit leosit plus KaISiO plus air. Komponen volatil yang paling umum dalam reaksi metamorf adalah air, dan signifikansinya dalam hubungan ini telah ditekankan oleh Yoder pada tahun 1955. Mineral yang memiliki ekuivalen hidro kemudian dianggap menunjukkan suhu pembentukan di atas kurva kesetimbangan untuk reaksi yang menghasilkan ekuivalen hidro. Forsterit misalnya bereaksi dengan air untuk menghasilkan serpentin sekitar 500. Konsekuensi logisnya adalah bahwa mineralogi suatu batuan metamorf tidak hanya bergantung pada komposisi bahan dan suhu serta tekanan metamorfisme, tetapi juga pada jumlah dan tekanan parsial air dan volatil lainnya. Selanjutnya, sebuah fitur penting dari gambar 11.8 adalah bahwa kurva reaksi semua miring tajam ke sumbu suhu. Dengan kata lain, mereka jauh lebih kuat bergantung pada suhu daripada bergantung pada tekanan. Reaksi tersebut cocok untuk menilai suhu metamorfisme, tetapi tidak untuk menilai tekanan. Ada kekurangan dari reaksi yang sangat bergantung pada tekanan, dan dengan demikian dapat berfungsi sebagai barometer geologi dan indikator kedalaman kristalisasi. Salah satu reaksi paling umum dari metamorfisme derajat rendah adalah muskovit plus klorid biotit, dan masuknya biotit adalah impor penandatan di banyak daerah metamorfosis progresif. Namun, alih-alih menjadi kombinasi langsung dari muskovit dan klorid, ini mungkin merupakan reaksi antara muskovit dari satu komposisi dan klorid untuk menghasilkan muskovit dengan komposisi dan biotit yang berbeda, atau reaksi yang melibatkan kalium feldspar. Nah, pada gambar 11.9 ini telah diakui kandungan anorhit plagioklas dalam batuan metamor sering meningkat dengan meningkatnya tingkat metamorfisme. Ini adalah refleksi dari peran independen natrium dan kalsium di batuan ini. Pada batuan paling bermetamorfosis yang dinamorfosis rendah dari tingkat rendah, albit dikaitkan dengan zoisit atau mineral dari seri klinozoisit dan epidot. Zoisit dikonversi menjadi anorhit yang memasuki plagioklas. Reaksi dapat dipresentasikan dengan persamaan Ca, Al, Si, O, OH sama dengan 3 CaAl, SiO plus CaO plus H2O. Pada gambar 11.10, reaksi yang terjadi pada beberapa tekanan uap air tetap. Hubungan antara tingkat metamorfisme dan komposisi plagioklas dapat diwakili secara diagram pada gambar 11.10. Hubungan ini juga rumit oleh
peristerit yang tidak dicampur dalam plagioklas yang kaya natrium. Menunjukkan bahwa albit dan zoosid, maksudnya epidot, berada dalam keseimbangan yang stabil hingga suhu. Pada suhu ini, albit sepenuhnya dikonversi menjadi plagioklas komposisi AB, asalkan kalsium yang cukup itu tersedia. Batuan metamorf merupakan sebagai produk akhir dari reaksi kimia. Kumpulan keseimbangan mineral telah ditentukan oleh kondisi metamorfisme dan komposisi akhir yang dicapai oleh batu yang berada dalam batuan metamorf. Reaksi yang menyertai metasomatisme diatur dengan prinsip-prinsip fisik kimia, di mana aturan fase dan hukum aksi massa adalah yang paling signifikan dalam hubungan ini. Namun, aturan tambahan telah ditemukan berlaku untuk metasomatisme. Dengan demikian, serpentinisasi olivin dapat diwakili oleh persamaan sebagai berikut, yaitu 3Mg SiO plus 4H O sama dengan 2H Mg SiO atau SMgSiO plus 4H O sama dengan 2H Mg SiO plus 4 MgO plus SiO. Metasomatisme sangat sering menyertai tahap akhir magmatisme. Banyak tanah liat Cina deposito seperti Cornwall yang merupakan hasil dari alter metasomatikasi granit, di mana feldspar diubah menjadi kaolin secara skematis, yaitu 2KAlSiO plus 2HO sama dengan AlSiO plus KO plus 4SiO. Pada suhu yang sesuai dengan fasies ceogenesis dapat menggantikan SiO, dan taldolomit, dolomit quartz atau magnesite quartz rock mungkin merupakan produk pamungkas. Pertama kali dijelaskan sehubungan dengan deposit biji dalam Prakambrian Swedia yang sangat bermetamorfosis, dan istilah Swedia SKARN telah menjadi istilah umum. Massa SKARN yang luas umumnya mengelilingi biji besi di batu kapur. Mineral skarn utama biasanya garnet, andradit, piroxen, hedenbergit, dan ampibol, actinolit, dan hornblende. Pendekatan untuk studi kuantitatif perubahan metasomatik telah dikembangkan oleh Helgeson pada tahun 1967. Pendekatan yang digunakan dapat diilustrasikan menggunakan diagram aktivitas seperti pada gambar 11.11. Gambar ini mengilustrasikan fase mineral stabil yang ada di dalam sistem MgO, KO, Al, O, SiO, H, O pada 300 derajat Celcius. Reaksi awal akan sesuai dengan persamaan 2KAiSiO plus 8H 0 plus 5Mg MgAlSiO OH plus 8H 2K 3SiO atau K feldspar plus klorid sama dengan kuarsa. Pada C, kaolinit bereaksi dengan K feldspar untuk membentuk muskovit sesuai dengan reaksi KAiSi3O8 plus Al2Si2O5 OH 4 kali menjadi KAi3Si3O10 OH 2 kali plus 2SiO2 plus H2O. Perhitungan perpindahan massa bersih bahan menunjukkan larutan 3,996 gram K per 10 gram HO dan kehilangan 1244 gram Mg plus 10 gram HO. Jadi reaksi keseimbangan sederhana mineral dengan air laut dapat membuat K tersedia untuk reaksi metasomatik. Berikutnya, karena larutan HO didorong dari pelites oleh metamorfisme. Salah satu dari sedikit investigasi elemen minor dan trace pada batuan metamorf yang data geologi dan geokimianya dikontrol secara ketat adalah Sau pada tahun 1954.
Hasil studi ekstensif ini menunjukkan bahwa konsentrasi sebagian besar unsur tetap konstan selama metamorfisme. Karya Shaw ini memiliki arti umum karena menunjukkan bahwa pembentukan komposisi yang cukup seragam, yang mempertahankan pola utama elemen minor dan elemen jejak bahkan setelah metamorfisme ekstensif dan intensif. Prinsip ini telah diterapkan pada masalah sifat asli dari olit amfibi tertentu. Migrasi elemen pada suhu tinggi menjadi signifikan ketika suhu leleh parsial batuan metamorf tercapai. Sedangkan data yang cukup besar tentang kelimpahan dan distribusi elemen minor dan trace tersedia untuk batuan beku dan pada tingkat lebih rendah untuk batuan sedimen informasi yang sesuai untuk batuan metamorf yang sangat sedikit. Variasi mineral yang lebih banyak dan kondisi kristalisasi pada batuan metamorf ini dibandingkan dengan batuan beku akan menghasilkan hubungan yang lebih kompleks. Dalam kondisi ideal, distribusi elemen aksesori antara mineral metamorf diatur oleh parameter termodinamika. Tampaknya perubahan yang cukup besar dalam pola elemen aksesori mungkin terjadi. Pada Devore tahun 1955 telah membuat sejumlah besar analisis mineral individu yang diekstraksi dari batuan fasies metamorf yang berbeda, dan mengklaim bahwa penggantian satu kumpulan mineral dengan yang lain akan disertai dengan redistribusi dan fraksinasi dari kedua konstituen utama dan kecil. Selanjutnya yaitu ultrametamorfisme. Jika suhu terus meningkat selama metamorfisme, batuan apapun pada akhirnya harus meleleh. Dengan cara ini magma dihasilkan, dan evolusi geokimia lebih lanjut tidak lagi menjadi bagian dari metamorfisme. Proses ini dapat dilihat sebagai kebalikan dari kristalisasi magmatik. Proses fusi diferensial atau anetesis dapat dipahami sebagai permulaan dengan berkeringat. Fraksi leleh rendah dari massa utama batuan dan pemisahannya menjadi lensa. Dalam kondisi ultrametamorfisme, magma yang diregenerasi kemungkinan besar akan menjadi granit, karena banyaknya sedimen kuarsa feldspatik dan suhu leleh yang lebih rendah dari batuan hidro dengan komposisi granit. Jadi, granit dapat diproduksi dalam beberapa cara, dengan kristalisasi fraksional magma, oleh kristalisasi lelehan yang dihasilkan oleh fusi diferensial dari batuan yang sudah ada, dan oleh rekristalisasi tanpa fusi dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai metamorfisme dan batuan metamorf. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.